Ustadz, di sini saya mau bertanya, bagaimana Ustadz? Terkadang hal ini juga menjadi pertanyaan dari non-muslim. Kenapa di Islam terlalu banyak golongannya sehingga membingungkan? Terkadang saya sendiri juga menjadi bingung kenapa harus banyak golongan. Dan terkadang malah menganggap buruk golongan lainnya. Baik, pertanyaan yang bagus ya. Kita beranjak dulu daripada sebuah hadis Nabi SAW akan terpecah kaum Yahudi menjadi 71 golongan, Nasrani 72 golongan, dan umatku 73 golongan. Semuanya akan melalui neraka kecuali satu. Lalu para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, siapa yang satu itu? Kata Nabi SAW, yang ada di atas contoh-contohku dan juga para sahabatku. Jadi juga ada hadis yang lain menguatkan masalah ini. Aku tinggalkan kepada kalian dua pegangan utama. Kalau kalian berpegang teguh kepadanya, kalian tidak akan pernah sesat selamanya. Lalu beliau sebutkan, Kitabullahi wa sunnati. Berpegang pada kitab Allah Al-Quran dan sunnahku. Sunnah Nabi SAW. Kenapa banyak kelompok-kelompok yang muncul? Karena mereka sangat varian sekali, ya, banyak variabelnya, dan mereka tidak ikut apa yang mereka jadikan sebagai Tuhan itu kepada wahyu, kemudian Al-Quran dan Sunnah. Mereka mau berbuat semaunya sendiri, bukan panduan. Sebenarnya kalau punya ikut panduan pasti akan ada standarisasi. Karena dalam Islam kan yang halal jelas, yang haram jelas. Sholat di Indonesia sama sholat di Amerika, sholat di Eropa, sholat dimanapun sama. Jadi kita lihat Islam itu sudah jelas sebenarnya. Jadi kalau ada kelompok-kelompok yang muncul kemudian mengatasnamakan Islam dan keluar dari tuntunan wahyu, maka ini tidak dianggap sebagai sesuatu yang bisa jadi contoh gitu ya. Maka saran saya simpulkan, kalau ada di antara adik-adik di sini diajarkan oleh seseorang tentang ilmu agama, jangan pernah ragu untuk menanyakan mana dalilnya, mana tuntunannya dari Al-Quran dan Sunnah. Dan tidak cukup sampai di situ, ya, karena memang Nabi SAW mengatakan, makana ana alaihi wa ashabi, yang selamat, yang benar, yang tidak salah itu adalah orang yang mengikuti aku dan juga para sahabatku. Jadi pemahaman Al-Quran dan Sunnah itu sesuai dengan yang difahami oleh para sahabat Nabi, karena mereka orang yang hidup bersama Nabi Muhammad SAW. Mereka yang melihat wahyu turun, ada beberapa ayat Al-Quran turun pada mereka di kasus-kasus mereka pribadi, dalam rumah tangga, dalam peperangan misalnya, dalam fatwa yang mereka tanyakan. Maka semua itu berarti menandakan mereka yang paling faham tentang agama. Mereka wariskan kepada generasi setelahnya namanya tabi'in, lalu generasi setelahnya tabi'in dan seterusnya. Maka ini menandakan memang orang yang berpegang pada wahyu Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan pemahaman para sahabat, maka insya Allah akan benar jalannya. Seperti itu gambarannya ya. Jadi nggak usah bingung,